Pemirsa TVmu yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, saya ingin lanjutkan pertanyaan tadi dan ingin saya tegaskan mengenai bahwa semua agama sama benarnya menuju jalan kebenaran. Statement ini sebetulnya kalau kita ikuti kajian Islam yang terbaru ini, inilah ide-ide gagasan dari pluralisme agama. Paham ini sebetulnya perlu dikritisi karena memang sebagaimana fatwa Majelis Ulama, paham yang sudah menyesatkan, yang melenceng dan menyeleweng dari ajaran Islam yang lurus. Karena itu, kita sebagai orang beriman, apalagi di negeri kita, fatwa telah keluar, tidak ada pluralisme agama, pluralisme akidah, bahwa pluralitas atau pluralisme sosial, ya, kehidupan sah-sah saja. Tapi mengatakan semua agama sama benarnya, ini gagasan Islam pluralisme yang diusung oleh Islam liberal dan sejenisnya. Jika kita kaitkan langsung kepada konteks ayat, maka jelas selain inadina indawal Islam, Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka dipastikan agama itu tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jelas konteksnya. Dalam kaitannya dengan Nabi, tidak mungkin semua agama kita bisa samakan sama orang Nabi mereka, apakah punya atau tidak. Persoalannya dalam agama kita, Rasulullah itu harga mati. Makana Muhammadun aba ahadim minkum mirrijalikum wa khataman nabiyyin. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41, Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah bapak di antara kita, tapi dia adalah Rasul dan Nabi penutup. Belum lagi Allah berbicara tentang kitab suci. Tidak mungkin semua kitab suci kita samakan. Karena kalau kita bicara, tadi saya katakan di atas, pemahaman semua agama sama itu cacat logika, ya, cacat rasionalitasnya, dan tidak bisa diterima akal sehat. Bagaimana kita mengatakan semua agama kitab sucinya sama, nabinya sama, ya, sama benarnya. Sementara Al-Quran sendiri menjelaskan sebagai penutup semua kitab suci. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihim fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haq. Sudah cukup jelas. Dari sini kita bisa kesimpulan, ambil garis lurus yang membedakan bahwa pluralitas kita terima, eksistensi agama lain kita terima, tapi dalam keyakinan yang paling benar tentu adalah Islam, sebagaimana yang tertera dalam ayat-ayat di atas yang telah kami bacakan tadi. Maka untuk pertanyaan seputar yang mengatakan semua agama sama menuju jalan kebenaran, kebenaran itu al-haqqu mir rabbik, dan Allah menurunkan al-haq itu cuma Al-Quran di akhir zaman ini, dan itu adalah Al-Quran, dan Rasul pembawanya adalah Muhammad. Maka agama Islam yang mengatakan tidak mulai perasa paling benar, pernyataannya ini lebih salah lagi, ini menyelisih ayat-ayat yang telah tadi kami sampaikan. Jadi saya kira sudah cukup jelas. Selanjutnya pertanyaan netizen yang akan saya bacakan, apa boleh bacaan saat sholat diganti dengan bahasa Indonesia? Wah, ini sebetulnya pertanyaan fikih, tapi nggak masalah lah. Ada
kajian yang lain, tapi oke lah, saya harus jawab karena masuk ke program yang harus saya jawab ini. Jadi Rasulullah itu orang Arab. Kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin mencontoh suri tauladan, terlebih-lebih dalam sholat. Ini secara sederhana saja saya menjawab. Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ini kata Rasul nih. Ya, kalau Rasul itu sholatnya pakai bahasa Arab, masa kita sholat pakai bahasa Indonesia nih? Ini sebetulnya ada sejarah panjang nih yang terulang. Mungkin kemarin beberapa tahun yang lalu di daerah Malang itu ada sholat orang azan dan sholatnya pakai bahasa Indonesia. Nanti lama-lama dia orang sholat membaca Quran tidak baca bahasa Al-Qur'annya atau bahasa Arab, bahasa Indonesianya nanti. Ini sebetulnya bagian dari yang dulu digagas oleh Kemal Atatürk, sekularisme dalam Islam. Tidak bisa ini diterima karena tidak bisa bahasa Indonesia. Ini persoalan pertama. Kenapa tidak dibenarkan orang sholat menggunakan bahasa Indonesia? Karena tidak semua bahasa Indonesia ini bisa menjadi translate, penerjemah bahasa Arab. Nah, itu kelebihannya bahasa Arab. Nah, jadi apa boleh? Pasti kalau dari sisi dalilnya sholat bagaimana Rasulullah sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatnya Rasul menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ya, karena itulah kita dituntut belajar agama, mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab dasar-dasar ya, mungkin yang agak mudah. Kalau bagi orang awam. Ya. Jadi tidak bisa dibenarkan sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin sebagian orang akan membawa kekhusyuan. Ya, khusyuk memang perlu dilatih. Ya, khusyuk harus dilatih sebagaimana ayat Al-Quran, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ketika sholat dia menghadap Allah, tentu dengan bahasa Arab yang harus dia pahami. Tanpa itu, saya tidak ingin mengatakan itu kan hak, bukan soal haknya, tapi memang kita dituntut untuk mampu belajar Islam secara benar, mempelajari kitab Allah, sunnah Rasul, tentunya dengan bahasa Rasulullah, bahasa Arab. Karena Al-Quran sendiri katakan, inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Nah, sehingga Al-Quran ini kuturunkan dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran itu. Karena itulah kita dituntut, terutama orang muslim, baik di tingkatan pemahaman manapun harus mempelajari. Saya kira jawaban ini mudah-mudahan bisa ditangkap, dan kita akan lanjutkan session ini setelah pesan-pesan yang akan lewat.